Bagaimana proses dari pembongkaran pagar laut sendiri ini cukup menarik dari yang bisa kami pantau di lokasi saat ini di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang mana tadi beberapa personil atau marinir dari TNI Angkatan Laut yang berada di kapal kami yang merupakan kapal nelayan ini segera terjun menuju ke kapal karet yang memang digunakan oleh TNI Angkatan Laut, yang mana kalau kita lihat bagaimana mekanisme dan juga proses dari pembongkaran pagar laut yang ada di tempat saya melaporkan saat ini, memang ini kerjasama antara yang bersinergi antara TNI Angkatan Laut dan juga nelayan yang memang berada di perairan sini. Kalau bisa kami gambarkan kepada Anda, Hijul dan juga pemirsa, prosesnya ini cukup menarik, yang mana ini saling bahu-membahu, yang mana untuk TNI personil Angkatan Laut ini berusaha untuk mengaitkan atau membelitkan pagar laut tersebut dengan tali tambang, yang mana tali tambang yang memang bisa dilihat saat ini sedang disimpulkan, bisa ditalikan begitu di pagar laut yang memang terbentang ini. Kalau kita lihat ini cukup panjang sekali, ini dikaitkan oleh TNI Angkatan Laut melalui kapal karetnya, dan juga nanti akan ditarik dengan kapal nelayan yang memang saat ini sedang kami tumpangi. Dan inilah proses bagaimana penarikan dari ataupun pembongkaran dari kapal laut yang memang digunakan. Ini akan segera ditarik dengan kapal nelayan sehingga dapat merubuhkan pagar-pagar laut yang memang tertanam. Dan ini sesaat lagi kapal kami akan menarik pagar laut yang memang tadi baru saja telah dikaitkan oleh personil TNI Angkatan Laut, sehingga merubuhkan pagar-pagar laut yang memang membentang. Kalau kita lihat di sini ini sungguh panjang sekali, sehingga ini seperti membatasi antara para nelayan yang memang akan mencari nafkah ke perairan yang ada di Kabupaten Tangerang. Namun untuk bagaimana kondisi terkini yang ada di sini, kami memantau memang sudah ada beberapa ataupun puluhan dari personil TNI Angkatan Laut yang memang ini mereka bertugas untuk mengkaitkan ataupun menyambungkan antara kapal nelayan yang memang kami tumpangi ke pagar laut yang saat ini sedang diupayakan untuk dirubuhkan begitu. Dan untuk kondisi di perairan Kabupaten Tangerang di Tanjung Pasir sendiri ini, memang kalau kita lihat ini airnya sudah cukup pasang begitu untuk pagi hari ini, sehingga memang untuk ombaknya sendiri ini cukup terombang-ambing. Namun ini tidak menyurutkan bagaimana semangat dari para personil TNI Angkatan Laut untuk sama-sama dengan tidak hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, tetapi juga dengan bahkan tadi kami banyak sekali melihat ratusan nelayan yang memang sama-sama ikut berkontribusi untuk merobohkan pagar laut yang saat ini sedang berlangsung. Dan untuk di kapal kami sendiri, ini sedang berusaha untuk menarikan tambang yang mana nantinya akan dikaitkan begitu ke pagar-pagar laut yang kalau kita lihat memang ini pucuknya ini cukup panjang, berada kurang lebih 3 meter di bawah permukaan laut. Namun kalau untuk prosesnya bagaimana nanti ditarik oleh kapal nelayan yang kami tumpangi ini memang cukup kuat begitu, sehingga dapat mudah sekali dirobohkan dengan kapal nelayan yang memang digunakan untuk menarik dan juga merobohkan pagar-pagar laut yang membentang di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Tanjung Pasir, di tempat kami melaporkan saat ini. Hijul. Baik, pemirsa, itu tadi untuk pantauan di Tanjung Pasir. Kita akan menuju rekan kami yang berada di Pulau Cangkir, Ikra Anggana. Kalau dari sana bagaimana pantauan terkini? Baik, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa. Pantauan langsung dari Pulau Cangkir, Desa Krojo, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ini memang informasinya para nelayan juga hari ini akan turut membantu membongkar pagar laut yang dimana sesuai dengan instruksi ataupun arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah memang harus dicabut ataupun disegel seperti itu. Dan hari ini aktivitasnya nanti rencananya para nelayan ini akan membantu proses pembongkaran. Namun kami tidak melihat adanya anggota dari TNI Angkatan Laut, sebagaimana tadi yang disampaikan bahwa proses pembongkaran sendiri rencananya terjadi sepanjang hari ini sepanjang 2 kilometer yang berlokasi di Pulau Pasir. Sementara memang lokasinya ini berbeda sekali, di mana di titik
titik ini adalah titik yang memang sangat terdampak, nelayan yang sangat terdampak di Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk mengetahui apa saja giat-giat hari ini, saya akan mengajak Anda, Hijul dan juga pemirsa, berbincang kepada perwakilan nelayan yang nantinya ikut akan melakukan giat untuk pembongkaran pagar laut di Pulau Cangkir. Pagi ini kami sudah di Pulau Krojo dan saat ini posisi saya di perahu, pemirsa, dan ini sudah ada perwakilan nelayan yang nantinya akan bersama-sama membongkar pagar laut. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa? Pagi Pak Haji Heru. Pak Heru, ini bisa diinformasikan apa saja rangkaian giat yang akan dilakukan oleh masyarakat nelayan khususnya untuk membongkar pagar laut hari ini, Pak? Rangkaian kegiatan hari ini seperti direncanakan para nelayan ya, untuk pembongkaran pagar misterius itu yang di Pulau Cangkir, dan insya Allah akan dilaksanakan hari ini. Adapun jamnya belum kita pastikan, yang jelas hari ini insya Allah di bibir pantai Pulau Cangkir ini kami dan rekan-rekan akan membongkar pagar laut ini. Rencananya berapa pagar laut yang akan dibongkar oleh teman-teman nelayan dan berapa Pak teman-teman nelayan yang akan ikut berpartisipasi dalam pembongkaran hari ini, Pak? Kemungkinan kita sih pengennya sih bukan hanya simbolis ya, pengennya serentak hari ini selesai semua. Karena saya yakin para nelayan di sini bukan ratusan ataupun ribuan, bahkan puluhan ribu sebenarnya nelayan yang punya kapal perahu. Kalau kita gerakan semua serentak sehari pun sebenarnya bisa, bukan hanya simbolis, kita pinginnya serentak gitu. Karena bibir mata air sungai di sini banyak, ada mata air sungai-sungai sini, Sungai Cipasilian ya, ada Sungai Cipasilian, Sungai Cimenceri, Sungai Siroge, sungai yang lainnya banyak, ada beberapa titik sungai, dan memang sungai tersebut banyak nelayannya. Ya. Rencananya ada berapa nelayan Pak kalau dari titik ini sendiri Pak, dan nanti dari teman-teman sendiri akan ngebongkar berapa kilometer mungkin Pak hari ini Pak? Hari ini di bibir pantai Kecamatan Kronjo itu kurang lebih sekitar 3 kilo sampai 4 kilometer lah. Iya. Jadi kurang lebih ya kita pergerakannya fokus di Kecamatan Kronjo, dari mulai Desa Pageran Ilir, Desa Kronjo sampai Desa Muncung. Persiapan apa aja yang sudah dilakukan teman-teman nih Pak untuk ngelakuin giat hari ini? Tentunya persiapannya di pengamanannya dulu. Pengamanan? Seperti kita menyiapkan alat-alat kayak tour guide gitu, ataupun jas untuk mengamankan, ataupun ban pelampung, dan juga kayak tambangnya, atau barangkali takelnya, atau seling gitu, barangkali bisa dipakai, dan juga mesin kapalnya harus bensinnya, solarnya harus siap gitu, segala-galanya. Ya, mungkin hari ini kita butuh salah satu buat pergerakannya lah, semua harus dipersiapkan secara matang. Baik. Ini rencananya teman-teman sendiri akan membongkarnya seperti apa Pak? Kan mengingat pagar laut ini menancap sekitar 5-6 meter, cukup dalam dan cukup sulit pasti. Itu rencananya gimana nih teman-teman untuk mencabut pagar laut ini Pak? Ada ini? Ya, kalau mencabut sih saya rasa paling mudah dibanding masang. Paling masang? Ya, kalau seandainya kita taruh kita tuang bengkel motor contoh, masang itu kan paling susah itu, tapi ketika ngebongkar paling gampang, paling mudah. Nah, caranya kita siapkan salah satu alat dan bahan. Nah, alatnya itu seperti dadung ya, dadung tampar atau tambang lah kalau di sini. Tambangnya itu yang kuat itu biasanya tambang nanas. Tambang nanas yang biasa dipakai oleh kapal gardan kalau di sini, ataupun kapal sondong. Nah, itu kita butuh alat tambangnya itu kurang lebih taruh 100 meter. Tinggal ikat dari depan, nanti dipaul. Nah, kita lingkarin semua sehingga tarik pakai kapal yang mesinnya 2. Sehingga setelah dipasang baru jebol semua. Pak, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Ntar kita ngobrol lagi ya Pak ya. Pak Heru, baik, itu tadi pemirsa tanggapan salah satu perwakilan nelayan, dan nantinya sekitar tadi 30 nelayan ini akan mencoba untuk mencabut pagar laut. Tapi untuk sementara saya kembalikan ke Hijul dan di studio. Baik, terima kasih Ikra. Baik pemirsa, kita akan kembali dengan rekan kami Putri Sofia yang berada di Tanjung Pasir. Putri Sofia, untuk kegiatan apa yang sedang dilakukan saat ini, Putri? Ya, Hijul,
Betul, baru saja untuk kapal kami sendiri ini baru saja berhasil merobohkan satu pagar bambu yang memang kalau dilihat ini bagiannya cukup besar. Tadi memang sudah ada beberapa metode yang dilakukan untuk membongkar ataupun merobohkan pagar laut yang terbuat dari bambu ini. Tadi ada beberapa metode seperti dengan tangan kosong, menarik secara langsung dari kapal kami, namun memang kurang efektif mengingat bahwa di sini cuaca ataupun kondisi lautnya ini sedang pasang sehingga ombak sendiri ini cukup besar. Namun tadi dari pantauan kami di kapal nelayan yang memang ini bertugas untuk merobohkan pagar laut sendiri, ini menggunakan tali tambang begitu yang memang dikaitkan ke salah satu bambu-bambu yang memang berjajar begitu di perairan Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. Dan tadi setelah dikaitkan, kapal nelayan kami ini maju begitu sehingga ini dapat merobohkan pagar laut yang terbuat dari bambu, yang mana tadi dapat dilihat di sebelumnya bahwa ini telah diangkut oleh para nelayan. Kalau kita lihat ini susunannya cukup padat begitu ya, bagaimana dari bilah-bilah bambu tersebut ini sama-sama disambungkan, yang mana ini telah membentuk di bagian bawahnya sehingga ini cukup berat begitu, cukup sulit bagi kami jika menggunakan tangan kosong, sehingga tadi kami dari nelayan yang berada di kapal kami ini cukup mengaitkannya dengan beberapa tali tambang yang memang ini cukup kuat dibantu dengan dorongan kapal nelayan kami. Dan untuk pantauan terkini kami masih melakukan upaya pembongkaran sekaligus merobohkan pagar-pagar yang berada di perairan Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang. Dimana kalau kita lihat ini dari personil TNI Angkatan Laut sendiri ini berusaha untuk mengambil begitu lemparan dari tali tambang yang diberikan oleh para nelayan, kemudian menuju dengan kapal karetnya ke pagar laut yang memang ada di perairan Tanjung Pasir. Dan ini situasinya memang cukup ramai sekali karena banyak sekali nelayan yang memang ikut sama-sama bahu-membahu membantu untuk sama-sama merobohkan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Tadi memang sempat ada beberapa kegagalan begitu, namun cepat ditanggapi, cepat dicarikan solusinya oleh para nelayan karena ini memang membutuhkan tali tambang yang cukup tebal begitu, cukup keras kalau kita bisa gambarkan kepada Anda pemirsa. Dan juga bagi para nelayan sendiri ini bahu-membahu bersama personil TNI Angkatan Laut untuk sama-sama menarik begitu menggunakan tenaga dari kapal nelayan yang ada di perairan Tanjung Pasir. Selain itu juga tidak hanya kapal nelayan, tidak hanya dari kapal ataupun perahu karet yang digunakan oleh TNI Angkatan Laut, tetapi juga kami melihat ada satuan patroli TNI Angkatan Laut yang berjaga-jaga sekaligus membantu. Dan dapat dilihat di sebelah sana itu terdapat bangkai ataupun pagar laut yang memang sudah mengapung. Ini adalah salah satu pagar laut yang sudah berhasil dirobohkan oleh kapal nelayan yang memang kami tumpangi saat ini. Hijul. Baik, terima kasih Putri Sofia. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Baik, pemirsa, kami akan kembali bersama dengan Ibu Nimi. Ibu Nimi, tadi kita sempat membahas bahwa salah satu nelayan berargumen untuk membangun pagar laut ini untuk menolak abrasi. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ini sebagai budidaya kerang hijau. Untuk tanggapan dari Ibu Nimi seperti apa? Ya, jadi gini, menarik juga tadi ya yang disampaikan oleh Pak Brigjen Hari Indarto. Betul. Ya. Katanya justru lebih mudah nih bagi kami karena nggak tahu siapa pemiliknya gitu ya. Jadi agak ini juga sih menurut saya. Jadi seharusnya kan kok bisa tiba-tiba yang sepanjang 30,16 km itu nggak diketahui. Tapi atau kalau misalkan swadaya seperti itu tetap harus mengurus izin kepada KKP? Ya karena kan itu kan masih wilayah laut kita kan. Jadi memang kan kalau kita bicara perikanan tangkap kan ada wilayah fishing ground-nya 0 sampai 4 mil laut, 4 sampai 12, 12 sampai 200 dan di atas 200 begitu kan. Jadi ya itu memang kewenangannya harusnya, tapi kan kewenangannya siapa? Tadi misalnya di Kabupaten Tangerang harusnya kan kepala dinasnya gitu ya yang memberikan izin di situ. Tapi kan tidak ada lagi karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sehingga kan izinnya harus ke provinsi misalnya seperti itu. Jadi artinya tadi seharusnya kan seyogyanya pada saat itu dipasang ya izin, tapi kan kok main dipasang aja. Jadi
saya pernah berseloroh juga nih. Jadi kadang-kadang kan gini, lebih baik katanya minta maaf daripada minta izin, katanya gitu kan ya. Jadi gini, misalnya ya udah kita pagarin aja dulu, nanti kalau nggak ada yang ngebongkar berarti ya udah kita terusin gitu kan. Nah itu yang menurut saya kan, apalagi kita kan negara hukum gitu ya, seyogyanya sih memang apapun itu yang dilakukan seyogyanya harus ada izin. Nah kalau memang tadi misalnya dikatakan bahwa itu untuk menahan abrasi, terus kemudian untuk menanam kerang hijau, kembali tadi bahwa kan kesesuaian lahan itu kan disesuaikan dengan kondisi perairannya. Apakah memang cocok untuk perikanan tangkap, cocok untuk budidaya, kalaupun budidaya apa yang cocok gitu kan ya. Jadi itu tuh harusnya disesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya alasannya tidak ada dasarnya, nah kan itu juga menjadi tidak tepat gitu. Karena kalau misalnya kembali ya, kalau kita bicara menahan abrasi, ya kan memang dia memecah arus tadi gitu. Tapi kan seberapa kuatnya dia untuk menahan abrasi itu, dalam pemikiran saya, kenapa kita tidak menanam hutan mangrove yang jelas-jelas memang tadi yang saya sampaikan fungsi ekologisnya menahan abrasi, dan kita tahu bahwa hutan mangrove itu adalah salah satu yang bisa menyerap karbon paling tinggi kan gitu. Jadi dari satu batang hutan mangrove aja misalnya kita tanam gitu kan ya, itu kan akan bisa mengurangi CO2 itu sebesar 12 lebih kurang 12 kilogram ya untuk mengurangi CO2-nya gitu. Jadi ya tadi, jadi maksudnya jangan mencari alasan yang menurut hemat kami ya itu bukan alasan yang tepat untuk disampaikan gitu. Tapi kalau kita lihat Bu di layar ini bambunya seperti ini Bu. Kalau menurut Ibu ini bisa Bu untuk memecah abrasi? Ya itu kembali tadi karena kan dia tersusun seperti memagar lautan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi itu kan juga apalagi dia bambu, dia kan tidak memiliki kemampuan untuk lama menahan, untuk kan dia punya umur teknis. Ya kan gitu kan, nggak kuat gitu ya, nggak sekuat misalnya kalau makanya orang mendirikan tembok gitu kan, yang dia juga nggak akan kalau kan kita namanya di laut itu kan kita ketidakpastiannya tinggi gitu ya. Nah jadi memang kembali kalau menurut hemat saya ya perlu diusut juga siapa itu yang memasang itu gitu kan. Karena kalau tidak itu kan menjadi pembiaran sehingga kan di negara kita, negara hukum ini seolah-olah hukum tidak berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya kan mungkin ya yang saya tahu atau informasi yang saya dapatkan itu kenapa ini diangkat karena ada laporan kepada ombudsman kan. Ombudsman kan melayani publik. Jadi tadi ombudsman kemudian follow up terkait dengan informasi yang ada karena sudah ada yang terganggu dengan adanya kegiatan ini di lapangan. Karena ada yang terganggu tadi itu informasi yang saya dapatkan juga bahwa ada sekitar, tapi tadi dari nelayan sampaikan bahwa sebenarnya lebih dari 10.000 katanya kan. Tapi dari data yang ada sekitar 3.888 katanya kan nelayan tangkap. Dan 500 nelayan budidaya. Nah artinya tadi kalau memang itu nanti makanya itu yang saya selalu sampaikan bahwa di dalam membuat satu kebijakan, di dalam mengelola suatu ruang itu memang tidak bisa ditentukan oleh satu pihak karena banyak stakeholder yang terlibat di situ. Dan yang saya sampaikan juga kan kita harus ada ABG. Akademisi, businessman, dan government. Jadi berharap government dalam hal menentukan kebijakan ada riset yang dilakukan. Riset itu dilakukan oleh akademisi, kemudian itu disampaikan sebagai masukan kebijakan. Kemudian kebijakan yang tadi disampaikan masukan oleh akademisi itu disosialisasikan secara publik ke siapa? Ke bisnismennya gitu. Karena mereka lah yang menjadi pelaku di lapangan gitu. Saya pernah punya pengalaman menyusun. Tapi kita tahan dulu Bu ya. Tahan dulu ya. Breaking News akan kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya.